Selamat pagi kepada semua yang sedang PKP, yang sedang berada di rumah, dan yang sedang tidur-tidur, yang sedang bangun-bangun, yang sedang tidur bangun dan makan. Selamat pagi kepada semua. Kemarin saya tidak sempat upload. Saya punya video di sini sebab memang tidak video saya buat. Saya kehilangan ide sudah. Tapi hari ini karena ada yang request, dia minta kasih tunjuk makanan, dia bilang. Saya tidak mau sebut siapa nama dia, tapi memang ada yang request lah, saya tidak bohong. Oke. Dan hari ini makanan yang saya dapat adalah nih rumput kerbau, makanan kerbau, tapi ini menyehatkan. Ini sama mie guing. Ini mie guing dia ini special taste nih, sebab dari hotel, dan sangat-sangat sedap, dan ada juga buah bulat-bulat. Saya tidak tahu apa nama dia. Oke. Kita akan makan sebab saya lapar sudah, dan tadi jam 9 saya terbangun sebab di sini matahari lama betul timbul. Kenapa? Sebab dia punya tabir tebal betul. Oke, saya harap hari ini kamu enjoy dengan konten saya. Hari ini saya mau berkongsi cerita saja supaya kita tidak bosan, dan kamu yang ada di rumah tidak bosan, dan saya juga yang ada di hotel tidak akan bosan. Oke, sambil itu kita akan melayan lagu daripada Voice of Privacy. Betul kayak sebutan saya itu. Di sini lagu dia ini sangat menarik, dia sangat mengangkat jiwa kita. Kalau ada yang lemah, dikuatkan. Seperti itu. Oke. Hari ini saya mau bercerita kepada kamu sambil saya makan. Kalau saya punya pertempuran, jangan kamu layan. Oke. Hari ini saya mau bercerita kepada kamu satu cerita ataupun satu ini bukan cerita apa ini? Satu pelajaran yang sangat menarik dan luar biasa. Satu kali ada seorang dosen, kalau di Indonesia, kalau di Malaysia lecturer, pensyarah. Sorry, saya mau makan ini. Dia bilang, bila dia selesai kelas di kelas psikologi, kalau di Indonesia itu dia punya kelas psikolog, dia bilang, selesai di dalam satu kelas mengajar, lalu dia katakan ada pertanyaan, dia bilang, enggak. Lalu ada seorang pemuda diangkat tangan, "Sir, saya mau bertanya, Sir." Lalu dengan wajah yang manis, lecturer ini memandang ke orang muda ini. "Apa pertanyaannya?" "Apa pertanyaanmu?" Terus orang muda ini bilang, "Sir, kalau kita lihat keadaan di dunia kita pada saat ini, ataupun di sekitar kita, ada ramai atau ada banyak orang-orang yang dia bilang, aduh, saya tidak ada harapan untuk hidup, saya tidak bermaruah, saya rasa tidak berharga, saya selalu dipinggirkan, saya selalu tidak dianggap, saya selalu dianggap tidak berharga." Memang ini masalah sekarang, Sir. Nah, Sir, sebagai seorang pengikut kelas psikologi atau psikolog, bagaimana cara kita untuk menjelaskan kepada mereka bahwa semua orang itu berharga, walaupun dipinggirkan, walaupun tidak dianggap. Lalu semua kelas itu terdiam, karena mereka juga mau tahu bagaimana kalau dalam konsep psikologi. Lalu lecturer ini terdiam dan tersenyum.
Dia katakan, orang muda, bagus sekali pertanyaanmu. Terus orang muda ini tersenyum. Bicara ini berkata, orang muda, kamu ada duit sekarang 50 ringgit? Oh ada sir, ada sir. Sambil dia mengambil duit dia. Ambil duit dia, keluarkan dompet, dia ambil 50 ringgit. Oke. Lalu dia bagi kepada Oliver Nasser. Lalu Oliver itu mengambil duit itu dan ini 50 ringgit, dia bilang, kalau saya pergi pasar, saya boleh membeli banyak bahan makanan karena duit ini berharga dan mahal harganya. Benar? Benar sir, dia bilang. Lalu Richard itu begini, dia ambil duit itu, dia udukut itu duit, dan sekarang ini adalah 50 ringgit yang nudukut tadi cantik. Dan Lichero itu melemparkan duit itu ke lantai dan dia menginjak duit itu ke lantai. Begitulah. Lalu dia memungut semula duit itu. Lalu Lichero mengangkat duit itu dan berkata, orang muda, apakah ini masih duit 50 ringgit? Iya sir. Apakah nilainya masih sama 50 ringgit? Iya sir. Semua orang yang ada di dalam ruangan kelas itu tersenyum. Lalu Lichero itu berkata, orang muda, nilai atau harga seseorang itu sama halnya dengan duit 50 ringgit ini. Walaupun dia sudah diudukut kalau bahasa kita, dan diinjak-injak ke lantai yang tidak bersih, dan kelihatannya seolah-olah tidak ada harga, tetapi sebenarnya nilai uang itu masih 50 ringgit. Dan manusia juga sama hal dengan itu. Walaupun dia sudah jatuh, diinjak-injak, dikotori, tidak dianggap, nilai orang tetap sama. Dia tidak berubah. Hanya mindset orang yang menghadapi masalah tersebut. Apakah dia menganggap dirinya tidak berharga atau berharga? Hanya mindset. Nah, kawan-kawanku yang ada di luar sana, saya tahu kita semua sekarang menghadapi banyak masalah. Dan memang namanya orang di dunia kan, ada masalah. Makan dulu satu suap. Ketika kita berada di dunia, bukan lagi terkadang, tetapi seringkali kita menghadapi masalah, tentangan, anggapan dari orang lain yang tidak benar. Kita dianggap tidak berarti hidup kita. Tiada nilai, tiada harga hidup kita. Tiada harga diri. Kenapa? Kita dipinggirkan. Kita ditolak. Kita tidak diterima oleh orang. Saya mau sampaikan kepada Anda semua, hidup kita itu sama halnya dengan uang. Walaupun kita sudah dicaci maki, diinjak-injak, dirusakkan, tetapi sebenarnya nilai yang ada dalam diri kita itu tetap 50 ringgit ataupun tetap dengan nilai. Hanya mindset kita harus ubah. Jangan kita biarkan mindset kita mengatakan, aduh saya tidak berharga, saya tidak berarti lagi. Kawan-kawan, apapun pergumulan engkau hari ini, jangan berputus asa. Harga dirimu tetap
harga dirimu. Tiada orang yang boleh mengurangi harga dirimu, karena itu adalah pemberian dari Tuhan kepada kita. Jadi itulah perkongsian saya singkat pada hari ini untuk kamu yang ada di rumah, yang sedang PKP, yang sedang menghadapi masalah, yang sedang bergumul dengan orang lain, yang sedang dipinggirkan. Ingat, hidup kita ini sangat berharga. Tiada yang boleh mengurangi nilai hidup kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Oke, terima kasih. Itulah perkongsian pada hari ini. Kalau kamu suka dengan perkongsian saya sambil saya makan, kamu kasih kongsi perkongsian ini, karena ini mengingatkan kita bahwa tiada yang boleh mengurangi harga diri kita, hanya mindset kita yang merusakkan harga diri kita. Jadi itulah perkongsian saya. Terima kasih kamu yang setia mendengarkan perkongsian saya yang pendek. Sekarang saya layan kamu dengan makanan. Oke, come on. Hari ini adalah hari yang ke-8, kalau saya tidak salah. Saya berada di tempat ini. Hari ke-8, saya punya kuku mau panjang sudah, sebab tidak bikin potong. Hari ke-8, saya punya misai. Saya punya misai, saya punya jenggot ini mau macam begini sudah, sebab tidak bikin potong. Ini baru 1 minggu. Kalau 2 minggu sudah ini nampak sudah kan dia punya kegantengan. Dan 1 minggu ini saya tidak merasa bosan sebenarnya, sebab ada saja yang saya buat, dan kebetulan ada juga kerja dari sekolah, dari kampus saya juga bikin, jadi tidak membosankan. Saya rasa tempat ini sudah serasi dengan saya. Kalau saya tinggalkan ini nanti memang saya akan sedih, sebab di sini saya dilayan kan antara makanan, tidur makan, bangun dan tidur. Saya sedih meninggalkan tempat ini. Kamu orang yang ada di rumah, harap kamu tidak bosan. Kamu carilah apa yang boleh kamu lakukan di rumah. Sampai di sini saja vlog saya hari ini. Slot untuk suka-suka dan berfungsi. Kalau kamu mau request apa yang saya mau kongsikan, silakan chat saya WhatsApp. Kamu tulis di komen, oke? Itu saja dari saya. Terima kasih.